Shalom, saudara-saudara sekalian, dan saya mengucapkan selamat Sabat kepada seluruh umat-umat Tuhan, anggota Gereja Masih Advent Hari ke-7 Jemaat Ciracas yang saat ini sedang beribadah di rumah kita masing-masing. Pada kesempatan ini, saya ingin membawakan judul firman Tuhan buat kita, Tuhan perlindunganku. Dan saya kaitkan dengan virus corona dan umat Allah. Isu tentang virus corona telah menggegerkan dunia saat ini. Menurut data yang saya baca ataupun dapatkan, sudah ada 117 negara yang sudah dimasuki oleh virus corona, termasuk negara kita yang tercinta Republik Indonesia. Dan tentunya informasi yang beredar lewat media sosial juga sangat banyak, dan juga membawa ketakutan bagi banyak orang. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, ketika Anda mendengarkan berita tentang penyebaran COVID-19, bagaimanakah reaksi saudara sebagai umat Tuhan? Apakah saudara ketakutan atau memiliki kecemasan yang berlebihan? Atau sebaliknya, imanmu semakin dikuatkan? Satu hal yang saya himbau kepada kita, semua anggota jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan akan berita tentang virus corona ini, jangan panik ataupun jangan kita takut secara berlebihan. Kejadian ini sesungguhnya bukan untuk ditakuti, tetapi kita harus sikapi dengan apa? Dengan hal yang positif. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya menghimbau kita sebagai semua anggota jemaat yang dikasihi Tuhan, agar kita betul-betul yakin kepada Tuhan dalam keadaan seperti ini. Itu sebabnya selama 2 minggu ini, ataupun 2 Sabat ini, kita memindahkan ibadah Sabat kita dari gereja ke rumah kita masing-masing selama 14 hari. Tujuannya apa? Tidak lain adalah kita menyambut pemerintah, himbauan daripada pemerintah kita, baik dari presiden maupun juga dari gubernur kita, dan juga diteruskan oleh pimpinan kita dari conference, dan tidak kalah penting juga, pimpinan kita dari General Conference telah memberikan arahan kepada kita, himbauan kepada kita sebagai umat Tuhan. Saudaraku sekalian, ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kita dalam kejadian ini. Ketika ibadah kita dipindahkan dari gereja ke rumah, sesungguhnya kita bukan sedang menutup gereja, tetapi kita memindahkan ibadah yang biasanya kita lakukan di gereja, tetapi untuk 2 Sabat ini direncanakan kita lakukan di rumah. Apa tujuannya? Saya mencatat di sini ada minimal 5 tujuan daripada kenapa kita pindahkan peribadatan kita ke gereja, ke rumah. Yang pertama adalah gereja kita harus bersama-sama atau bergotong royong dengan pemerintah dalam waktu 14 hari untuk menghentikan penyebaran virus ataupun COVID-19 ini. Dan yang kedua adalah yang perlu saya sampaikan, jika ada anggota yang terkena virus corona ini ketika dilakukan pertemuan ibadah, maka semuanya yang hadir bisa cepat tertular. Karena disinyalir ataupun setelah dipelajari bahwa virus ini adalah virus yang paling cepat penyebarannya. Lalu yang ketiga adalah gereja kita, jangan lupa, adalah satu organisasi agama di bawah arahan dan pengawasan pemerintah. Jadi kalau terjadi kontaminasi dari gereja ketika kita terus melakukan pertemuan ibadah di gereja, maka itu akan merusak nama baik daripada gereja Masih Advent Hari ke-7. Dan itu juga bisa dianggap oleh pemerintah bahwa kita tidak kooperatif dengan mereka.
Ingat Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus, ada dua landasan Alkitab kenapa kita lakukan himbauan pemerintah dan pimpinan kita saat ini. Yang pertama dituliskan dalam Roma pasal yang ke-13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Disebutkan seperti ini. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan-ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, satu hal yang perlu kita garis bawahi. Bahwa pemerintah juga adalah hamba Tuhan yang diangkatnya untuk memberitahukan hal-hal penting buat kebaikan kita. Lalu yang kedua di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ketiga disebutkan di sini seperti ini. Firman Tuhan katakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itulah sebabnya kita harus memperhatikan himbauan daripada pemerintah. Karena itu bukan hanya untuk kebaikan daripada masyarakat kita, wilayah kita, tetapi juga adalah untuk kebaikan kita sebagai umat Allah. Lalu yang keempat adalah bahwa ketika kita memindahkan ibadah ini dari gereja ke rumah dalam 2 Sabat ini adalah momen yang sangat baik, yang sangat penting untuk kita gunakan dalam mengadakan ibadah Sabat ya di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga. Yang dimana saudara-saudara sekalian di akhir zaman ini, di zaman kita saat ini, oleh karena kesibukan, kita telah sering mengabaikan namanya ibadah keluarga. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jangan lupa ketika kita beribadah di keluarga, tidak kalah sucinya, tidak kalah hikmahnya ketika kita lakukan di gereja. Bahkan juga ketika kita adakan ibadah keluarga di rumah, bersama dengan istri, bersama dengan suami, bersama dengan anak-anak kita, sesungguhnya kita sedang menguatkan pondasi keluarga kita. Kita sedang mengajak keluarga kita untuk semakin dekat kepada Allah. Dan jangan lupa bahwa Allah akan hadir di sana. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 18 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ini ayat firman Tuhan yang menjadi jaminan bagi kita. Ketika kita berbakti di rumah, disebutkan di sana. Dan lagi aku berkata kepadamu, kata Yesus, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab dia katakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ini adalah janji Tuhan yang luar biasa untuk kita perhatikan. Kalau kita beribadah di rumah bersama dengan anggota keluarga, bila mana ada 2 atau 3 orang, Yesus berjanji dia akan hadir bersama kita dan memberkati kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pertanyaan yang perlu kita jawab saat ini adalah, apa manfaat kejadian penyebaran virus corona bagi kerohanian Gereja Masehi Advent hari ke-7? Saudara-saudara sekalian, bagi saya kejadian tentang penyebaran virus corona ini tidak menakutkan saya atau melemahkan iman saya. Sesungguhnya penyebaran virus yang terjadi saat ini justru menguatkan iman saya. Ya. Kenapa? Oleh karena firman Tuhan telah membekali saya. Firman Tuhan mengingatkan kepada saya bahwa di balik semua ini ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus telah menuntun saya kepada 2 ayat dalam perjanjian baru yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita renungkan dan perlu kita imani ketika kita menghadapi keadaan ataupun penyebaran virus corona yang ada saat ini. Kita boleh membuka Alkitab kita bersama-sama
di dalam Lukas pasal yang ke-21 di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-13. Saya mau Bapak Ibu sekalian sambil kita pegang dan buka Alkitab kita, bahwa sesungguhnya kejadian penyebaran virus corona ini adalah merupakan bagian daripada tanda-tanda penggenapan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya akan bacakan saudara-saudara sekalian, boleh diikuti. Disebutkan di sana, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, akan ada penyakit sampar, ya, dan kemudian disebutkan dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saya mau ingin garis bawahi di situ adalah dikatakan di sana, di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Ini adalah wadah yang dinubuatkan akan terjadi sebagai tanda kedatangan Tuhan. Salah satu itu adalah saat ini, yaitu virus corona. Wabah atau virus corona. Di waktu-waktu yang lalu kalau kita masih ingat, begitu banyak penyebaran virus yang terjadi. Ya, masih saya ingat ada flu babi, ada flu burung, ya, dan lain sebagainya. Dan sekarang inilah virus corona. Ini adalah penggenapan daripada apa? Ya, nubuatan. Ketika itu terjadi, apa disebutkan reaksi kita? Di ayat yang ke-13 dalam Lukas pasal 21 dia katakan apa? Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Luar biasa. Yang mau saya garis bawahi ialah keadaan ini bukan untuk ditakutkan, tetapi keadaan ini harus kita gunakan untuk apa? Bersaksi. Apa yang mau disaksikan? Tidak lain adalah pola hidup Kristiani. Pola hidup sehat. Ellen White, hamba Allah, mengatakan di zaman akhir, pola hidup sehat yang disingkat dengan New Start. Ya, New Start adalah pola hidup umat Allah yang harus kita hidupkan. Itu adalah pola hidup seimbang. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya sangat kagum melihat apa? Melihat tema kita di tahun 2020 ini. Ya, memang di setiap tahun, di dalam 5 tahun ini ada selalu subtema kita. Tetapi di tahun ini luar biasa, di mana tema kita adalah menjangkau dunia dengan kesetiaan pola hidup Kristiani. Ketika kita mengangkat ataupun melaksanakan tema ini di seluruh dunia, apa yang menjadi kegaguman saya adalah seolah-olah pimpinan kita sudah tahu bahwa tahun 2020 ya terjadi apa? Terjadi penyebaran virus corona. Dan tentunya apa yang harus kita perhatikan di sini? Yang harus kita perhatikan adalah dengan adanya penyebaran virus yang begitu cepat berkembang ini, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah kita harus membentengi diri kita dengan pola hidup sehat. Itulah sebabnya dengan merebaknya COVID-19, maka ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan sehubungan dengan menerapkan pola hidup sehat sebagaimana yang diajarkan oleh firman Allah dan hambanya Ellen White. Yang pertama adalah kita harus membudayakan perilaku hidup sehat dan bersih. Apa yang akan kita lakukan untuk melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih? Yang pertama adalah cuci tangan, ya, pakai sabun dengan air mengalir, ya, secara rutin. Ini harus kita lakukan karena ini adalah bagian daripada perilaku pola hidup sehat. Yang kedua, batasi menyentuh wajah, yaitu termasuk hidung, mulut, dan mata sebelum kita mencuci tangan. Lalu yang ketiga adalah tetapkan etika batuk. Kalau kita batuk, ya, tutuplah hidung dan mulut dengan tisu. Lalu yang keempat adalah gunakan masker jika kita batuk, ya, ataupun flu. Ya, ini adalah perilaku-perilaku pola hidup sehat yang harus kita lakukan. Lalu yang berikutnya adalah yang kelima, hindari
cium pipi kiri dan cium pipi kanan. Ya, cipika-cipiki. Ya, ini harus kita apa? Harus kita hindari saat ini. Dan berikutnya adalah hindari berjabat tangan. Dan kalau kita pun harus berjabat tangan, segeralah cuci tangan setelah kita berjabat tangan. Itu bagian yang pertama, langkah-langkah ya untuk perilaku hidup sehat agar kita dapat menjaga tubuh kita untuk tidak tertular oleh virus corona. Lalu bagian yang kedua adalah membudayakan pola hidup sehat yang sering disebutkan atau didengungkan oleh organisasi kita, yaitu ya New Start, pola hidup New Start ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jangan lupa, dan kita sudah sering mendengarkan informasi-informasi, satu-satunya pertahanan yang harus kita buat adalah agar kita memiliki apa? Agar kita memiliki sistem ataupun daya tahan tubuh yang baik. Oleh karena itu, ya, kita harus menjalankan pola hidup sehat yang antara lain saya singkat dengan hidup sehat. Itu adalah singkatan dari yang pertama, hanya itu adalah disebutkan hati yang gembira. Ya, hati yang gembira. Ya, kitab Amsal katakan obat yang gembira adalah apa? Ya, hati yang gembira, obat yang manjur. Ya, jadi kita harus membiasakan diri ya hidup gembira dengan cara bagaimana? Berpikir positif. Ya, lalu yang kedua bertindak positif. Lalu yang ketiga adalah berkata positif. Ya, jadi 3 hal ini ya kita harus lakukan. Biasakan, ini bagian daripada paket pola hidup sehat. Ya, saya ulangi, berpikir positif, berkata positif, dan yang kedua adalah kita harus bertindak positif. Lalu itu H yang pertama. Lalu I, ya, itulah yang disebutkan istirahat yang cukup. Jadi kalau kita mau ingin hidup sehat, ya, kita harus memperhatikan istirahat kita. Ya, jadi disarankan 7 sampai 8 jam kita harus apa? Kita harus istirahat. Ya, setiap apa? Setiap hari ataupun setiap malam. Ya, jadi jangan pernah kita kurangi jam tidur kita ya. Lalu berikutnya adalah D. Ya, tadi H, I, D, yaitu diet yang seimbang. Ini sudah diajarkan berulang-ulang. Ini mengingatkan kita kembali agar kita memiliki kehidupan yang sehat. Ya, kita harus diet seimbang. Itu sebabnya jenis makanan kita juga harus bebas dari produk hewani. Apakah itu daging, apakah itu ikan, atau apakah itu susu ataupun itu keju. Ya, keju. Itu harus kita hindarkan ya saat ini. Tapi jangan lupa juga ketika kita hindarkan harus kita atur menu makanan kita dengan baik. Ya, jangan sampai apa? Kita kekurangan. Karena banyak juga umat Tuhan di waktu yang lalu dia bangga hanya dari segi vegetariannya, ya. Tidak makan daging, tidak makan ikan. Ya, tetapi yang dia makan setiap hari hanya daun singkong. Itu masalah juga, ya. Lalu berikutnya adalah jumlahnya cukup sesuai dengan kebutuhan. Ya, ini diet kita. Jumlahnya cukup sesuai dengan apa? Kebutuhan kita. Lalu berikutnya adalah supaya kita makan di dalam apa? Di dalam jam yang teratur, ya. Jam makan kita harus teratur, ya. Dan ada nasihat yang sering kali disampaikan kepada kita. Mari kita hindari jam apa? Makan ya di antara apa? Jam makan, termasuk ngemil, ya. Lalu yang berikut adalah U. Ini adalah udara bersih. Ya, jadi ruangan kita juga di rumah usahakan supaya bisa memiliki ventilasi yang baik, ya, supaya bisa masuk apa? Sinar matahari. Ini adalah sangat penting untuk kita perhatikan. Lalu P, yaitu pengendalian diri. Ya, jadi banyak orang juga walaupun dia telah istirahat bagus, ya, dan kemudian dia juga sudah memiliki apa namanya itu pikiran yang baik, ya, tetapi kalau dia tidak bisa mengendalikan diri, ya, terhadap emosi dan juga terhadap selera, ini juga berbahaya. Ya, jangan lupa, ya, hidup sehat itu bukan hanya karena kita memakan makanan yang sehat, ya, tetapi kalau makanan sehat juga kalau kita makan berlebihan, itu akan apa? Akan mendatangkan penyakit juga kepada kita. Lalu
Yang berikut adalah huruf P. Tadi sudah ya, pengendalian diri. Lalu berikutnya adalah S. S itu adalah sinar matahari yang cukup. Ya, kita harus berjemur di bawah sinar matahari, ya, di antara jam 10 sampai jam 14. Jam 10 atau sampai jam 2 siang. Ini penelitian yang terbaru, ya. Penelitian yang terbaru. Tapi kita ketika berjemur di antara jam ini cukup 10 sampai 15 menit, ya. Lalu berikutnya adalah yang perlu kita perhatikan tadi, S sinar matahari, kemudian E, ya, energik berolahraga. Jadi waktunya kita untuk memperhatikan apa? Olahraga kita. Jadi kita harus gerak badan. Memang ya Alkitab ataupun Nyonya White katakan ya olahraga yang terbaik itu adalah jalan kaki. Ya tapi di manapun, mau jalan kaki ke, mau naik sepeda dan lain sebagainya, mari kita lakukan ya setiap hari. Ya, karena itu adalah ya mendatangkan kesembuhan ataupun kesehatan bagi tubuh kita. Ya, cukup 30 menit satu hari. Lalu kemudian H. Ya, apalagi paket yang berikut H. H itu adalah hubungan sosial yang baik. Nah, jadi hubungan kita dengan sesama, hubungan kita di antara keluarga dengan teman, ya, itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Itulah sebabnya ya berusahalah untuk membangun hubungan yang baik, ya. Tetaplah berbuat baik, melayani, dan kemudian salah satunya adalah mengampuni. Kalau di antara kita kan sering juga ada di antara keluarga, anggota gereja, seringkali juga ada apa? Ya, mungkin miskomunikasi atau persoalan, ya. Kalau kita tidak saling mengampuni ini berbahaya. Ya, itu bisa mengorbankan kesehatan kita. Jadi mengampuni, dan Yesus telah memberikan teladan itu kepada kita. Lalu berikutnya adalah A. A itu adalah air jernih yang cukup. Ya, saat ini Bapak Ibu sekalian diingatkan kepada kita kembali agar kita meminum air jernih yang tidak berasa, tidak berbau dan tidak berwarna. Inilah yang kita harus apa? Minum. Ya, kalau bisa itu kita minum ya 8 gelas, 8 sampai 10 gelas setiap hari. Minimal, ya, agar tubuh kita sehat. Lalu berikut adalah T, yaitu Tuhan yang menjadi prioritas. Nah, ini penting. Itu sebabnya Yesus mengatakan apa di dalam Matius pasal 6, ayatnya di ayat yang ke-33. Dia katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan apa? Ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam ayat ini sesungguhnya yang perlu kita perhatikan bukan carinya, tapi dahulu prioritas. Kita harus membuat prioritas kita adalah apa? Mencari Tuhan, ya. Dan juga prioritas kita menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Allah. Itu sebabnya ya saya singkat hal ini dengan prinsip 3B yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah ya B yang pertama, belajar Alkitab. Lalu yang kedua, berdoa. Lalu yang ketiga adalah bersaksi. Ini adalah paket pola hidup sehat yang harus kita hidupkan sebagai umat-umat Tuhan saat ini, agar kita dapat menghadapi, melewati ya akan penyebaran virus corona ini dengan baik. Dan itu pun akan menolong kita untuk bersaksi kepada apa? Saudara-saudara kita ataupun orang-orang yang ada di lingkungan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita kembali lewat kesimpulan dan sekaligus panggilan buat kita. Marilah kita menghidupkan ya paket pola hidup sehat ataupun New Start atau 10 paket yang saya sudah sampaikan tadi, yang disingkat dengan hidup sehat, agar kita dapat terhindar dari virus corona yang sedang melanda ya wilayah kita ataupun negara kita saat ini. Yang kedua, mari kita berdoa secara pribadi, ambil waktu berdoa secara pribadi dan kemudian bersama dengan keluarga agar kita memiliki waktu yang terbaik ya untuk berdoa, untuk belajar firman Tuhan.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pendekatan ini memang memaksa kita untuk menjadi pencari kebenaran dan menyimpulkannya sendiri dengan tuntunan Roh Kudus. Saya rindu agar kita menjadi anggota jemaat yang suka belajar. Saya tahu Bapak Ibu sekalian, mungkin beberapa orang atau mungkin sebagian kita berat untuk melakukan ini. Karena kita telah terbiasa ketika datang ke gereja hanya mendengarkan firman Allah. Setelah itu kita pulang. Tapi hal ini harus kita lakukan. Karena ini adalah perlengkapan senjata Allah untuk dapat mengalahkan setiap strategi dan siasat setan yang hendak membinasakan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan membacakan 2 kutipan dari tulisan Ellen White dan 3 ayat Alkitab dalam mengakhiri firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini. Yang pertama adalah Ellen White katakan seperti ini dalam bukunya. Pada akhir zaman ini, Allah tidak merintangi setan sebagai kuasa kegelapan untuk menjalankan pekerjaannya di udara dengan meracuni atmosfer untuk merusak udara dengan gas beracun dari dalam tanah. Karena setan tahu dari sanalah sumber kehidupan dan zat gizi manusia. Bukan saja kehidupan tumbuh-tumbuhan yang terpengaruh, tetapi juga manusia menderita karena serangan wabah. Kemudian dia katakan, hal ini diakibatkan oleh tetesan-tetesan dari cawan murka Allah yang terpercik ke atas dunia ini. Bala kelaparan akan meningkat. Ini perlu kita perhatikan. Kemudian wabah penyakit akan membunuh ribuan orang. Bahaya dari kuasa luar dan perbuatan setan dari dalam sedang berada di sekitar kita, tetapi kuasa Allah tetap mengendalikannya. Yang mau saya garis bawahi ialah penyebaran itu akan terjadi, akan semakin banyak dan dilakukan oleh iblis. Tetapi dikatakan kuasa Allah mengendalikannya. Inilah yang menjadi kekuatan kita. Inilah yang menjadi pengharapan kita. Ketika kita mengikuti pola yang dibuat oleh Tuhan lewat firman-Nya, lewat tulisan-tulisan yang diinspirasikannya lewat hambanya Ellen White. Itu adalah menjadi kekuatan kita. Lalu kutipan yang kedua dalam Selected Messages, ya, volume 2 halaman 52 berkata seperti ini. Dan karena kita berada pada keadaan kita seperti sekarang ini, maka kita perlu waspada, kemudian berserah sepenuhnya, bertobat sepenuhnya, mengabdi sepenuhnya kepada Allah. Mari kita beriman teguh, melakukan kehendak-Nya, dan setia kepada Allah. Inilah panggilan yang disampaikan kepada kita. Jadi keadaan yang ada sekarang ini, penyebaran virus corona ini bukan harus kita takuti. Bukan sesuatu yang harus kita takuti. Tapi kita sikapi dengan baik. Ya, dengan memeriksa kembali hubungan kita dengan Tuhan. Memeriksa kembali akan keadaan kita, gaya hidup kita. Agar kita berkenan kepada Tuhan dan bisa melewati ini dengan kemenangan. Lalu 3 ayat yang terakhir. Dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan seperti ini. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau, kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ini adalah nubuatan yang segera akan terjadi. Dan kemudian di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-18 dia katakan seperti ini. Ini tentang pengharapan kita. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tetapi disebutkan di sini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam penggenapan akan Tuhan. Saya ulangi, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus,
baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Sebagai ayat yang terakhir untuk menutup firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini, kita akan membacanya dari Lukas pasal 21 di ayat yang ke-28. Inilah kesimpulan yang diberikan oleh Yesus ketika dia telah menunjukkan tanda-tanda yang akan terjadi. Tanda-tanda kedatangannya. Ya, salah satu adalah penyebaran wabah penyakit virus corona. Saya akan bacakan dalam ayat yang ke-28. Dia sebutkan seperti ini. Apabila semuanya itu mulai terjadi, ya, kemudian dia katakan, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini, mari kita arahkan pandangan kita kepada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, yang tidak akan lama lagi. Dan saya sangat senang dengan tema besar daripada gereja kita melalui tuntunan Roh Kudus selama 5 tahun ini. Ya, disebutkan adalah mulai dari tahun 2016 sampai 2020, yaitu Arise, Shine, Jesus is coming. Bangkitlah, bersinarlah, Yesus akan datang. Kiranya boleh menjadi kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, ketika Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, maka kita akan penuh sukacita menyambut dia dan kita akan tinggal selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu, saya mengajak kita untuk tunduk kepala, berdoa pada saat ini. Bapa yang bersemayam dalam sorga, terima kasih atas pekabaran yang indah yang Tuhan telah berikan kepada kami saat ini sebagai penggenapan tanda-tanda kedatangan Tuhan, yaitu merebaknya wabah penyakit. Dan tentu saat ini ya Tuhan, yang sedang terjadi di dunia ini adalah penyebaran virus corona yang begitu cepat penularannya. Tapi kami bersyukur kepada Tuhan, oleh karena firman-Mu telah mengajak kami kembali untuk melihat tanda-tanda ini, supaya kami pun semakin dikuatkan bahwa kedatangan Yesus Kristus tidak akan lama lagi, dan di waktu yang sama kami pun dapat memperhatikan kembali hubungan kami dengan Tuhan, pola hidup kami, gaya hidup kami. Biarlah ya Tuhan, gaya hidup kami benar-benar gaya hidup yang sesuai dengan firman-Mu. Sehingga dengan demikian kami pun dapat melewati wabah ini dengan baik, oleh karena perlindungan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Oleh karena itu Bapa, saat ini sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami tahu Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami dan telah mempersiapkan berkat yang istimewa pada kami. Sehingga ketika kami nanti akhiri ibadah ini, kami akan dipenuhi dengan damai, kebahagiaan, dan sukacita sorga. Oleh karena itu, sementara hamba-Mu ya Tuhan mengangkat tangan saat ini, biarlah kiranya tangan Tuhan yang tidak kelihatan diangkat untuk memberkati semua umat-umat-Mu, anggota jemaat Ciracas yang beribadah di rumah kami masing-masing saat ini. Saudara sekalian, terimalah berkat Tuhan bagimu dan keluargamu saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang penuh dengan kemuliaan itu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara, menuntun, dan memberkati kita sekalian mulai dari hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin.